Di suatu malam, setelah sekian lama kami tidak membuka Google Form registrasi narasumber, kami menemukan fakta bahwa ada seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, yang tidak memberikan nomor HP-nya, meminta kami untuk menceritakan pengalaman horor yang kami alami sendiri. Dan karena kami adalah host yang sangat baik, maka kami akan mengabulkan permintaan penonton kami ini. Walaupun sebenarnya kami sudah syuting ini duluan sebelum kami melihat ada permintaan penonton ini. Selamat datang di Mikir Malam-Malam, podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Kali ini ketemu lagi di segmen Meracau Malam-Malam, di mana kita akan bahas cerita-cerita entah yang dikirim atau mungkin cerita kita sendiri. Dan di sini ada gue Nathaniel Selvin sebagai host dan Lia, hai. ya Lia, ketemu Lia lagi di sini. Nah, di episode Meracau ketiga ini sebenarnya kita nggak akan bacain cerita kiriman dari teman-teman karena kayaknya kita juga kepengen nih cerita pengalaman kita berdua nih ya. Jadi kan mungkin teman-teman ada yang nanya nih, ini Jinatan sama si Lia jadi host dan jadi co-host, so tau bener nih sama apa ya, dunia-dunia mistis gini. Kalian sendiri pernah nggak ngalamin gitu? Jadi sempat ada yang nanyain tuh, emang lu pernah ngalamin apa kok bisa sampai jadi bikin channel begini? Nah, jadi gue ceritain di sini sama kalian semua. Gue sendiri itu memang dari kecil, dari umur 5 tahun ya, dari umur 5 tahun itu adalah ingatan gue tentang kejadian pertama yang terjadi gitu loh. Nah kalau lu sendiri kejadian pertama pernah ngalamin tuh di umur berapa tuh yang lu inget dah? Gue kan punya adik ya. Mm-hmm. Terus seingat gue dia itu masih udah lahir apa belum ya? Kayaknya udah deh. Mm-hmm. Berarti mungkin sekitar 3 tahunan something atau ya 3 tahunan Bentar, something atau ada lu yang 3 tahunan atau lu yang 3 tahunan? Gua. Lu kan beda 3 tahun sama adek lu. Iya makanya dia masih bayi. Berarti bener baru lahir dong. banget. Iya, Okay. dia masih bayi. Iya. Berarti bener dong. Gua ya sekitar 3 tahunan atau 4 tahun lah gitu. Iya. Itu kejadian pertama itu apa? Tentang apa kok bisa sampai? Gue dulu nih yang cerita. Iya, boleh. Maksud gue gini loh. Gue nggak tahu ya kalau orang-orang itu ingatannya tuh mulai kebentuk di umur berapa. Kan kebanyakan orang kayaknya tuh apa ya, jarang punya ingatan tentang TK gitu-gitu ya. Kebanyakan paling TK gede atau udah SD kelas 1 baru mulai ada ingatan tuh. Nah kalau lu sampai umur 3, umur 4 itu masih TK kecil atau belum TK, lu bisa ingat kejadian itu, berarti menurut gue itu membekas banget nih. Creepy dong. Enggak sih, gue nggak ngerasa itu creepy sih. Enggak creepy? Enggak. Kayak gimana ceritanya coba? Gue juga udah lupa ingat ya. Pokoknya intinya dulu waktu kecil itu kita kan beberapa kali pindah rumah tuh. Nah kebetulan waktu itu tuh rumahnya tuh gede banget. Terus di halaman depan itu jadi dari pagar sampai ke pintu rumah itu tuh kayak berapa meter ya? Sini ke sini kira-kira berapa meter sih? Oh mungkin 6 meter lah. Nah 6 meter tuh. Jadi dari pagar sampai ke pintu itu 6 meter. Habis itu rumahnya juga panjang banget, mungkin berapa ya? 20-an? Iya, kayaknya 20-an. Terus belakangnya itu nyambung satu rumah lagi. Okay. Tapi rumah itu tuh udah kayak apa sih, rumah yang terbengkalai gitu loh. Itu tapi bagian dari rumah lo itu juga? Bagian dari rumah. Oke. Bagian dari rumah. Nah, di antara rumah yang kita tinggalin sama rumah yang terbengkalai itu ada kayak apa sih, jembatan kayu lagi gitu loh. Jembatan kayu lagi mungkin sekitar ya kayak
3 meteran lah. Oke. Nah, di rumah yang terbengkalai itu jadi tuh kayak ada melihara ayam segala macam gitu kan. Oh, di dalam rumah yang terbengkalai itu? Iya, di dalam rumah yang terbengkalai itu. Jadi kayak ada melihara ayam, ya ayamnya kayak lepas gitu aja. Terus gue tuh waktu kecil karena belum ada temen, jadi gue tuh sering keliaran sendiri ke belakang gitu kan, ke rumah yang terbengkalai itu, kayak mainin anak ayamnya sendirian lah pokoknya. Terus habis itu gue juga sering ketangkap sama mamah ya, biasanya main sendiri terus ngomong sendiri. Ngomong sendiri? Oke. Gue juga udah lupa-lupa inget sih pokoknya, tapi di pikiran gue tuh iya, gue memang ada memori kayak gitu, kayak main sendiri, ngomong sendiri, kayak ngelakuin apapun kayak yang ada orang gitu loh, kayak ada temen, memang ada temen main gitu. Jadi kayak misalnya contohnya anak kecil, apalagi cewek kan biasanya main masak-masakan nih. Nah, main tuh sendirian. Biasanya kan ada dijejerin boneka segala macam. Gue enggak, gue cuma main sendiri, tapi gue kayak ngomong, kayak ada temen, emang ada temen ini yang nggak buat sih nemenin. Imaginary friend kayak gitu? Nah, gue nggak tahu tuh, gue udah nggak punya ingatan kayak gitu. Cuma gue ingetnya Pokoknya emang sering ngomong sendiri, main apapun gitu, nanti tiba-tiba dicariin gitu kan, udah nggak tahu tuh di ujung mana gitu. Bentar, kan, main tapi sendiri. yang lu bilang ngomong sendiri, itu ingatan lu ngomong sendiri juga atau itu kata mama ngomong sendiri? Kata mama gue. Kata mama lu ngomong sendiri, tapi lu ngerasanya lu ngomong sama teman gitu? Gue juga nggak ngerasa ada ngomong sama temen atau gimana ya, tapi gue emang punya ingatan gue tuh kayak ngomong sendiri gitu loh. Tapi gue nggak ngerasa gue sendirian waktu itu. Lu gimana ya? Gue nggak bisa ngelihat, tapi gue ngerasain ada sesuatu. Ya, ada presence-nya. Ada temen yang bisa gue ajak ngomong segala macem gitu. Dan ya pokoknya gitu nemenin. Jadi kayak gue jalan kemana-mana gitu kan, gue ngomong sendirian kayak ya mungkin imaginary friends atau I don't know. Iya. Kan selama ini kalau kita nonton film-film yang menceritakan tentang imaginary friend, ternyata memang ada something betulan, entah itu apa ya namanya, bersemayam di boneka, bersemayam di apa gitu. Kayaknya emang apa ya, sosok imaginary friend tuh jadi momok penakutkan justru buat orang tua nggak sih? Ya kan kalau ngeliat anaknya kayak ih gila anak gue udah ngomong sendiri, ih serem nih, mesti diperhatiin atau diberesin gitu kan? Takutnya mungkin dulu papa mamamu juga ngerasa gitu kali ya? Bisa jadi. Karena bisa kayak itu rumah kan gede banget. Itu ruko bentuknya? Enggak, rumah gitu? Rumah. Oke. Padahal panjang kalau 20 meter. Panjang, gede banget itu panjang. Makanya kan kayak serem ya, apalagi di belakang kan rumahnya terbengkalai ya. Bisa-bisanya nanti tuh ketemu di sana lagi nggak tahu sibuk main apa sendirian. Nanti dipanggil balik, tapi habis itu kabur lagi tuh. Rumah yang terbengkalai itu memang nggak dikunci atau gimana? Enggak dikunci. Jadi tuh memang udah kayak pintu depannya tuh emang udah kayak dindingnya juga udah nggak ada, kayak plong gitu. Kayak udah dibobol gitu. Oke. Tinggal kayak dinding kiri kanannya sama atapnya gitu. Oke. Memang udah nggak komplit gitu loh. Itu yang terbengkalai itu juga sepanjang rumah utama atau? Enggak, lebih pendek. Lebih pendek. Mungkin maybe gue lupa ingat sih. Setengahnya lah. Ya gitu. Itu juga udah gede lah. Tapi banyak ilalang segala macam di antara rumah utama gue sama rumah yang terbengkalai itu. Iya, yang tadi ada kayak jembatan kecil itu. Oke. Tapi terus akhirnya gimana? Maksudnya papa mama ngelihat lu kayak gitu, apa yang mereka lakukan? Nggak mungkin dibiarin dong. Gue juga udah lupa, nggak ada ingatan. Oh, pokoknya cuma ada ingatan pernah kayak gitu lah ya. Oke. Kalau gue itu dulu kan gue lahirnya di Jakarta. Terus karena papa mama itu kan berdua asal Kalimantan ya. Terus jadi setiap kali liburan sekolah, zaman dulu kan, zaman kita sekolah itu libur kan lama ya, bisa sebulan setengah gitu kan zaman dulu itu kan. Itu selalu dibawa liburan ke Kalimantan, pulang kampung lah ibaratnya. Jadi setahun sekali tuh gue pasti pulang ke Kalimantan, dan itu dalam waktu yang lumayan, nggak pernah kayak cuma seminggu gitu, biasanya bisa 2 minggu, 3 minggu gitu. Nah, suatu ketika bulan Juni gue lagi ke Kalimantan
dan itu menjelang gue birthday. Kan gue birthday di Juni juga. Terus pas di hari ulang tahun gue ke-5, itu gue di Kalimantan. Tengah malam itu gue kebelet pipis. Terus kan karena itu rumah dari nenek dari pihak papa. Dan gue tuh nggak terlalu familiar di situ lah, nggak terlalu sering ke situ kan. Dan menurut gue rumahnya lebih serem. Padahal itu di kota, di tengah kota. Kalau rumah nenek dari pihak mama justru di kampung, yang harusnya secara logika lebih serem. Nah akhirnya di hari itu gue lagi di rumah nenek dari pihak papa. Terus gue kebelet pipis, gue bangunin papa karena kayaknya gue emang dari kecil mungkin lebih akrabnya sama papa kali ya. Gue bilang, "Pak, temenin dong gitu, gue mau pipis gitu." Bangunlah dia, bangun. Terus gue sempat lihat jam lah gitu, oh udah menjelang jam 12 malam gitu. Gue pipis. Nah rumah nenek gue itu si kamar mandinya tuh kayaknya nggak di dalam rumah, jadi kayak kepisah gitu. Tau gak sih rumah yang ada pintu belakang tempat biasa tuh orang nyuci piring di pintu, terus jalan berapa meter ke belakang baru antar ada bangunan khusus kamar mandi, toilet lah gitu kan. Nah di zaman itu kan tahun 94 itu semua gelap lah gitu. Maksudnya rumah tuh kalau udah malam ya udah dimatiin lampunya. Jadi dari kamar aja kita mesti jalan ke koridor kecil dulu, mesti belok sana sini baru nyampe ke pintu itu. Nah terus kayaknya bokap gue tuh bilang, aduh kalau ke belakang kayaknya apa sih repot, kayaknya habis hujan atau apa ya, seingat gue ya habis hujan atau apa, lantai kayunya basah. Jadi kata bokap gue, udahlah kamu di sini aja pipisnya, kata dia. Di itu jadi buka pintu belakang itu, di tempat biasa nyuci itu tuh tepinya tuh kayak ada semen gitu kan. Kata si bokap, udahlah langsung pipis sini aja, ntar juga kan dicuci-cuci juga, kata bokap gue gitu. Ya kan gue juga apa ya, ngelihat gelap gitu kan takut juga ya, udah di tempat asing. Terus ya udah. Takutnya karena apa nih? Takut ada yang nyaplok? Enggak, itu nggak ada ilalang, bersih. Cuma maksudnya ya ke anak kecil lah takut gelap lah, wajar gitu. Apalagi tempat asing kan. Nah gue pipis lah gitu. Nah kejadiannya adalah gini, ketika gue lagi pipis, terus si pintu itu tuh ada tirai bambu. Lu tau gak sih tirai bambu yang digulung? Jadi tuh kalau mau ya yang tau kan? Kayak kadang kalau misalnya kita ke saung makan gitu iya. Kan? Okay. Nah ada tirai bambu. Nah si tirai bambunya tuh entah kenapa ya, itu kebuka apa ya, kebuka setengah, ketutup setengah. Pokoknya intinya pas gue berdiri, kan gue masih pendek ya, baru umur 5 kan, itu posisinya pas di kepala. Jadi ibaratnya ketika buka pintu itu, gue bisa ngeliat keluar, bokap gue nggak bisa. Jadi apapun yang gue lihat di luar itu cuma gue yang lihat. Bokap gue cuma berdiri di belakang gue nemenin, megangin, entah gue lupa megangin tangan atau megangin pundak, pokoknya dia ada megangin gue. Ya gue pipis lah, anak kecil, gitu ya, set, main-main. Namanya anak kecil kan petakilan ya, mata lihat-lihat gitu. Ini ternyata kampung. Dulu gue nyebutnya pokoknya Kalimantan, lu mau di kota mau di kampung, gue nyebutnya itu kampung. Karena emang pada zaman itu mau kotanya juga masih kayak kampung dibanding Jakarta. Parah. Fakta memang. Gue pipis cet gitu kan, mata gue lihat-lihat, kampung begini kalau malam. Lihat, gue lihat apaan tuh? Jadi di belakang itu kan ada si toilet itu kan, bangunan kamar mandinya kan. Nah di atas kamar mandinya itu ada kayak genteng dari seng atau apalah gitu. Gue lihat kok ada something yang bergerak tuh, ada sesuatu yang bergerak. Apa itu? Gue lihat baik-baik. Lah, gue bilang, kok ada topi? Lu pernah lihat ini nggak? Magician hat, topi pesulap yang biasa suka dibalik keluarin kelinci. Bentuknya kayak gitu. Di mana? Sorry. Di atas genteng. Jadi gentengnya tuh bukan genteng yang flat, genteng yang miring. Iya. Jadi seingat gue bentuk toiletnya itu dia cuma bangunan kamar mandi kecil. Nah, kemiringan si sengnya itu, atapnya itu miring ke arah bangunan utama gitu loh. Nah, yang gue lihat itu kayak di puncak atapnya itu ada topi bergerak. Terus ada topi bergerak, gue liatin, ternyata topinya tuh muter. Kayak diputer gitu loh. Nah, terus gue mikir ya, gila itu kan jam 12 malam, sedangkan Kalimantan di tahun 94 itu kayak jam-jam 8 malam tuh udah sepi banget jalanan gitu loh.
di tahun segitu. Gue liat apa itu? Kok topi? Gue liat apa gue salah lihat ya? Ngantuk gitu kan, baru bangun tidur kan. Lihat gue, enggak. Itu benar topi. Dan kenapa bisa muter? Itu ada tangan sepotong begini. Dia tuh kayak ya begini nih, posisinya cuma ngangkat satu jari, terus dia tuh gini. Nah, topinya tuh muter di atas tangan itu. Kayak lu nonton film apa Wednesday itu, ada sitting, ada semacam kayak gitu. Itu muter gini. Ketika gue sadar itu tangan, gue langsung kayak udah takut banget kan. Gue kayak langsung, Papa, gue bilang, ada apaan tuh? Gue kayak gitu. Nah, karena mata gue fokusnya ke si tangan dan topi itu, gue nggak tahu bokap gue apakah sempat ngangkat tirainya kah, atau dia geser gini supaya dia bisa lihat, apa gimana, gue nggak tahu. Intinya gue denger itu tirai bambu bunyi. Pasti bokap gue mungkin ngintip ya, ngeliat gitu kan. Begitu dilihat, bokap gue langsung bilang, udah ayo masuk gitu. Kayak ayo cepat masuk gitu. Kayaknya bokap gue sih, menurut gue sih kayaknya dia mungkin ngeliat something juga gitu loh. Akhirnya disuruh udahan gitu kan, disuruh udah masuk gitu. Nah, lucunya ketika gue, ya kan namanya laki-laki kalau pipis itu, habis pipis itu mesti di klewer-klewerin dulu gitu, bersihin sisa ujungnya gitu kan. Gitu ya? Iya. Nah, lagi kayak gitu. Tapi kan karena panik kan, karena takut gitu. Soalnya apa ya? Ketakutan gue disambut sama bokap gue tuh jadi bikin gue tambah takut gitu dengan reaksi dia yang ayo cepet gitu. Mungkin kalau pada saat itu bokap gue, oh enggak ada apa-apa, mungkin gue jadi kayak lebih tenang kan, harusnya kan. Tapi gue jadi panik lah. Terus kayak cepet-cepet buru-buru pakai celana, kaki gue melangkah mundur, kayak pengen jalan mundur gitu kan. Nah, ketika gue jalan mundur, gue nginjak sesuatu. Lu tau apa? Apa? Tikus. Gede banget. Wis. Lewat dari dalam rumah mau keluar gitu lah. Pas keinjak gue. Jebret, gue makin takut lah. Orang di kota kan, gue jarang ngeliat tikus, apalagi gede banget gitu menurut gue. Nah, itu pengalaman pertama gue ngeliat sesuatu. Itu yang gue ingat ya. Kalau mungkin di masa-masa masih lebih kecil gue pernah lihat, gue nggak ingat. Pokoknya ingatan pertama gue adalah itu. Gitu. Topi. Terus sekarang pernah balik ke rumah itu nggak? Jadi rumah itu kalau lu tahu di Bundaran Jenderal Urip, Pontianak, yang depan kampus yang jadi jualan itu kan, yang ada hall gede itu. Nggak apa-apa disebut. Nggak apa-apa, ntar kan gue tinggal sensor. Tahu kan tempat itu kan? Nah, dari tanah yang dibangun di komplek itu adalah tanah rumah nenek gue dulu. Sampai ke depan bundaran. Jadi rumahnya tuh, kalau di bundaran tuh ada satu bengkel motor kecil banget. Itu pintu rumahnya dulu. Nah, terakhir itu nenek gue meninggal, gue lupa lagi tahun berapa ya, 2000-an berapa gitu. Nenek gue meninggal, rumah itu dijual. Udah, setelah itu gue udah nggak pernah masuk. Gue singatan gue sih, gue ke rumah itu cuma kayak 2 atau 3 kali lah. Iya, tapi I mean next time you kesana ada kejadian apa lagi nggak sih? Enggak. Setelah itu gue nggak pernah nginep. Gue cuma sekali-kalinya nginep di rumah nenek gue ini. Tapi pernah di rumah itu sampai malam? Waduh, nggak inget ya. Yang pasti nggak pernah ada kejadian apa-apa lagi. Dan next time ke situ kayaknya gue udah agak gede deh. Karena kebanyakan memang gue nginepnya, kalau ke Kalimantan tuh nginepnya di rumah nenek yang di Segedong, yang di kampung. Memang lebih banyak di situ. 95% lah mungkin di situ. Kalau ke rumah nenek yang di Pontianak ya cuma singgah-singgah doang. Cuma sekali itulah pokoknya nginep. Gitu. Terus habis kejadian itu kayak banyak ngelihat hal-hal serem lain atau gimana? Di situ? Enggak, di kehidupan. Di kehidupan. Ya kalau dibilang jadi banyak ngelihat, kayak maybe itu tuh kejadian yang lihat topi diputar itu. Kayak intro. Yes, kejadian pertama, habis itu ngelihat banyak kejadian aneh. Banyak. Jadi gue bisa bilang gini, sebenarnya ini cerita yang nggak banyak gue ceritain ke
ke orang lah. Gue itu kan lahir dan 13 tahun itu di Jakarta. Jadi dari lahir sampai umur 13 di Jakarta. Kondisi gue itu apa ya, secara medis nggak baik. Jadi gue lahir itu dengan kondisi medis yang apa ya, cukup buruk lah. Gue punya kondisi cacat bawaan, gue punya asma akut. Asma akut gue tuh sampai yang gini, kayak gue nggak boleh kena debu, gue nggak boleh makan gorengan kayak KFC gitu-gitu misalnya, ayam goreng gitu nggak boleh. Makan sekeping kecil kulitnya aja itu gue bisa sakit 1 minggu. Pokoknya gue nggak ngerti kenapa bisa sampai separah itu sakitnya. Dan tiap kali asma itu napas gue udah sampai bunyi, udah sampai yang kayak yang kayak gitu, dan itu nggak bisa tidur. Nah setiap gue lagi sakit, gue tuh tidurnya harus kayak apa sih, kayak gue meluk guling gitu. Gue meluk guling, gue tengkurap tapi gue nungging, itu baru bisa tidur. Nah parahnya adalah gue itu kan dari kecil cukup sering di rumah tuh sendirian. Jadi bokap nyokap sering kerja lah gitu ya, dari pagi sampai sore lah gitu, sampai mungkin jam 5 gitu, seingat gue. Kalau gue lagi sakit, bokap itu kadang kayak pulang bentar gitu ya, ngeliat gue, abis itu ntar dia pergi lagi, lanjut lagi kerja kayak gitu. Nah kalau gue lagi sakit itu gue selalu ngeliat di kamar itu kan ada 4 sudut atas ruangan nih. Itu gue ngeliat ada kayak apa ya, kayak sosok hitam bayangan. Itu nungguin gue gitu loh. Kayak nemplok aja gitu. Tapi nggak ngapa-ngapain, nggak bergerak, nggak apa, cuma diem di situ dengan mata merah menyala ngeliatin gue gitu. Gue nggak bisa lihat ekspresinya, apakah dia kayak lagi ketawa-tawa atau apa, nggak tahu. Pokoknya cuma hitam, ada mata merah. Dan itu terjadi setiap gue sakit. Terutama kalau sakitnya lagi di fase yang paling parah gitu. Nah terkadang gue bahkan bisa melihat itu ketika lagi ada bokap nyokap di rumah pas udah malam gitu. Kan dari kecil itu gue selalu tidur sendiri. Dari gue umur 3 mungkin gue udah tidur di kamar sendiri gitu loh. Jadi memang udah terbiasa tidur sendiri dan lebih nyaman tidur sendiri. Nah kadang kalau lagi sakit gue minta tidur di kamar bokap, cuma demi nggak ngelihat barang kayak gitu. Ternyata enggak gitu loh, maksudnya udah di kamar bokap juga tetap ngelihat. Tapi lu ngerasa takut nggak sih? Awalnya takut karena gue ngerasa terancam dong, lagi sendirian, lagi sakit, masih bocil. Gue sadar gue masih kecil gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tetangga gue itu apa ya? Gue tuh dulu tinggal di satu komplek kecil rumah yang tetangganya tuh rumahnya pada nggak ada orang. Jadi gue ngerasa kayak anjir kalau tiba-tiba ada apa-apa, gue mau minta tolong ke siapa gitu. Gue nggak punya tetangga gitu. Takut. Bahkan ketika ada bokap aja kadang kayak gitu. Bokap udah tidur gitu ya. Gue ngeliat, gue bangunin bokap. Gue bilang gue takut gitu. Udah bokap temenin, bokap doain kayak gitu-gitu. Terus udah gitu kan bokap juga dulu suka ada tugas jaga malam gitu di sebuah tempat lah gitu. Dia pergi tiap malam, bukan tiap malam, setiap berapa hari dia pergi, bener-bener pulangnya pagi gitu. Ada tugas jaga malam lah gitu. Oh itu kalau lagi sakit ditambah pas bokap jaga malam, wah itu chaos sih. Maksudnya? Chaos di rumah. Gue ngeliat nih misalnya, gue takut. Gue cerita ke nyokap orangnya penakut. Oh parah. Jadi gue mending diem. Emang kalau diceritain dia reaksinya gimana? Nelponin bokap, panik-panik sendiri. Tapi kan bokap kalau udah lagi tugas kayak gitu dia nggak mungkin balik lah. Nggak, maksud gue kalau misalnya nih lu kagak cerita, nyokap lu juga kagak ngerasain apa-apa kan actually kan? Gimana ya, nyokap itu kan sebenarnya dari dulu itu memang penakut banget ya. Terus gue nggak tahu kenapa semasa gue 13 tahun di Jakarta itu gue total kan tinggal di 2 rumah. Satu rumah itu 7 tahun gue tinggal, lalu yang rumah kedua tuh sekitar 6 tahun. Nah 2 rumah ini, yang tadi gue bilang gak ada tetangga tuh rumah yang pertama yang 7 tahun itu. Itu apa ya, seremnya tuh karena mungkin karena tetangganya nggak ada orang kali ya, jadi memang kerasa sepi banget gitu. Rumahnya kecil banget, lu bayangin kayak ukuran ruangan ini, itu udah satu rumah gue. Buka pintu langsung kamar bokap. Jadi buka pintu jebret itu langsung koridor lurus gitu. Belok kiri udah WC.
Nah, ada satu kamar kecil sebelum WC itu kamar gue, gitu loh. Nah, rumah yang kedua itu gede, tapi bentuknya nggak menyenangkan. Bentuknya tuh banyak. Tapi kejadian ini di rumah pertama berarti? Dari rumah pertama dan berlanjut ke rumah kedua. Nah, pas kejadian di rumah pertama itu, balik lagi ya ke pertanyaan gue ya. Kalau misalnya lu diem-diem, nyokap lu actually kan nggak ngerasain apa-apa toh? Ngerasain, dia juga sering takut di situ. Karena nyokap gue itu kan, dia lebih parah dari gue. Dia diganggu, ini menurut cerita bokap ya. Dia itu diganggu di rumah itu. Di rumah pertama ini? Di rumah pertama. Ketika mengandung gue. Dan itu gangguannya ekstrim. Enggak yang waktu lu sakit nih, terus lu ngeliat bayangan hitam. Enggak. Terus pas papa lu Nggak ada. lagi nggak ada. Enggak, dia nggak ngerasa apa-apa. Iya, Bener-bener kayak gangguannya fokus ke gue gitu. Iya, kan sometimes kan ada orang yang kayak bisa ngerasain tapi nggak bisa ngeliat. Kayak nyokap nggak peka deh. Berarti kalau lu nggak cerita sebenarnya juga nyokap lu nggak tahu apa-apa. Iya bener, Iya kan? bener. Tapi ketika gue nggak tahan akhirnya gue cerita, udah dia panik sendiri, gitu loh. Pagi dulu di rumah kan, zaman belum ada adik gue sama adik gue kan beda 7 tahun ya. Sorry ya gue potong dikit. Berarti di rumah pertama lu ngelihat makhluk hitam dengan mata merah menyala. Habis itu kalian pindah ke rumah kedua. Di rumah kedua juga ngelihat sosok yang sama. Iya. Berarti masalahnya bukan di rumah, bukan di gua. Iya. Makanya gue ngerasa apa ya, ada something di gua gitu, yang gua nggak tahu apa. Soalnya bokap itu kan cukup apa ya, cukup dekat dengan hal-hal kayak gini. Ya dia punyalah ceritanya yang gue nggak mau cerita di sini. Kalau misalnya nanti suatu saat bokap gue yang pengen cerita, biar dia yang cerita nanti di mikir malam-malam lah ya. Yang pasti dia cukup dekat sama hal itu, yang gue nggak tahu apakah itu membuat kita keluarganya jadi berdampak juga apa gimana. Tapi gue ngerasa sih kayaknya gitu. Sampai sekarang masih ngelihat atau? Nah, yang lucunya untuk yang makhluk yang di atas itu. Nah, lucunya gini. Ketika gue 13 tahun di Jakarta kan, waktu tahun masuk mau mendekati ke tahun ke-14 itu bokap tiba-tiba pindah dinas kan. Pindah dinas tugas ke Kalimantan. Akhirnya ya udah kita pindah nih sekeluarga gitu. Nah, ketika kita pindah itu adalah hal ajaib positif yang pertama gue rasain di hidup gue. Jadi gue tau lah, sebagai orang yang mengidap penyakit asma, gue tahu rasanya kayak napas itu bengek, setiap berapa lama gue harus ngisep apa sih, gue tau kan gitu ya, inhalernya asma itu gue pakai itu dulu. Gue ngerasain selalu nggak nyaman lah gitu. Gue flight naik pesawat ke Pontianak, lo tau apa yang terjadi? Zaman itu pesawat nggak pakai garba rata, jadi buka pintu pesawat, kita turun naik tangga tuh, baru jalan manual ke terminal. Sekarang juga masih ada yang kayak gitu ya? Oh iya, kadang masih ada yang kayak gitu. Anda ini. Tapi dulu memang betul-betul kayaknya seingat gue di sana nggak ada garba rata sama sekali, memang harus turun manual. Nah, lu tau nggak? Ketika pintu pesawat dibuka, kan kayak biasa ya ngantri jalan keluar gitu. Lu tau apa yang terjadi ketika gue keluar? Apa? Waktu kaki gue nginjek tangga itu pertama kali keluar. Enggak. Jatuh? Enggak. Itu terlalu bodoh. Nginjek, langsung gue kayak, wah enak banget, gue bilang. Gue bisa napas, gue bilang. Enak banget. Gue nggak tahu pertama tuh, apa memang Pontianak udaranya jadi berubah? Habis hujan kah apa? Jadi seger gitu ya, kok enak banget napas ya, beda gitu. dong. Pontianak kan polusinya nggak sekencang di Jakarta ya. Ya tapi kan jangan lupa, gue setiap tahun pasti ke Pontianak. Oh iya. Nah kali itu tiba-tiba, wah kok ngerasanya beda gitu kan, kayak, wah enak banget. Ya udah gitu kan. Oh mungkin memang lagi ada apa jadi enak gitu. Pindah, lo tau apa yang terjadi? Sejak hari pertama gue bener-bener tinggal di Pontianak secara permanen, itu gue nggak pernah lagi yang namanya asma sekalipun. Hilang penyakitnya tiba-tiba. Ajaib. Gue tiba-tiba langsung kayak balas dendam, tau nggak? Wah selama ini gue nggak bisa minum soda, nggak bisa makan ayam goreng, gue bantai habis-habisan. Dan nggak sakit. Dan itu sampai sekarang. Gue udah nggak pernah kambuh asmanya. Gitu. Tapi makhluk hitam yang bermata merah itu nggak ada. Gue udah nggak pernah lihat. Sejak nggak sakit itu udah nggak pernah lihat. Enggak, maksud gue emang selalu nemploknya itu cuma ngeliatin dari atas. Iya.
nggak pernah yang turun atau apa, nggak, cuma ngeliatin aja. Tapi kan justru yang kayak gitu menurut gue mengancam sekali. Gue tidur nggak tenang lah. Gue kan mikirnya jadi kayak jangan-jangan Lu ketika dijagain kali? Enggak ya? Maksudnya gini loh ya. Kita kan beragama. Kita tahu lah kalau kita berdoa untuk dijagain, yang kita tahu itu kita diberikan rasa tenang. Oh ini lu ngerasa nggak tenang? Iyalah, ngerasa terancam lah. Gue tuh kayak okay. Makanya gue sampai akhirnya gue nggak tahu ya, tidur tengkurap sampai nungging itu apakah memang itu membuat napas gue lebih enak atau terbentuk karena kebiasaan gue ngelihat itu. Jadi gue kayak tengkurap supaya gue nggak ngeliat mereka. Mereka berarti lebih dari satu dong? Lah kan 4 sudut. 4-4-nya ada? 4-4-nya. Berarti 4 biji? Iya. 4, bukan 1, 4. Makanya gue bilang itu creepy banget. Oke. Kalau misalnya gue tanya lu, gue nanya nih, kira-kira lu tahu nggak itu makhluk apa? Dengan pengalaman yang udah banyak berjalan sampai sekarang gitu. Jujur ya, gue nggak menemukan. Dapat clue nggak? Itu kira-kira apa sih gitu? Actually nggak sama sekali, karena sepengalaman gue ngelihat banyak banget, gue ketemu orang, dengerin cerita orang yang bisa ngelihat segala macam, gue nggak pernah mendapatkan cerita tentang makhluk dengan deskripsi yang sama. Gitu, gue nggak pernah sih. Jadi sampai hari ini gue no clue banget, gue nggak tahu itu apa dan ngapain, tujuannya apa, dari mana gue nggak tahu. Misalnya orang bilang kalau misalnya badannya gede, terus genderuwo, itu kayak gimana sih bentukannya? Genderuwo kan ya, mungkin lu mendeskripsikannya apa ya? Makhluk tinggi besar, gempal, berbulu lebat, matanya merah menyala, tingginya 2 meteran lebih. Mungkin nggak itu? Enggak, karena itu menurut gua ukurannya, dia kan kayak apa ya? Lu tau gak sih Spider-Man kalau nemplok di dinding? Yes. Jadi gue nggak bisa tahu kira-kira dia tingginya seberapa, tapi menurut gue kayaknya kecil gitu. Kecil lah gitu. Bukan makhluk yang kalau berdiri akan jadi 2 meter sih, kayaknya enggak sih. Pendek sih menurut gue. Kecil lah gitu. Cuma matanya merah menyala. Dan itu sisanya ya udah hitam. Kayak bayangan apa ya? Ya bayangan aja gitu. Mungkin awalnya gue sempat ngira kayak gue halu lah karena sakit gitu ya, halu atau apa gitu. Iya. Tapi terjadi secara konsisten setiap sakit, dan sampai udah pindah rumah pun masih kayak gitu. Dan kalau lagi sakit, misalnya gue lagi di kamar gue ngeliatnya di kamar gue. Kalau gue lagi ke kamar bokap, gue ke kamar bokap. Gue pernah tuh kayak misalnya lagi di kamar sendirian, terus gue ngeliat, gue takut, gue lari ke kamar bokap gitu ya. Itu pindah gitu, maksudnya muncul di kamar bokap gitu. Emangnya di kamar bokap lu juga 4 sisi kayak gitu? Iya. Oh. Ya umum lah rumah. Gue penasaran sih kalau misalnya lu pindah ke kamar yang cuma 1 sisi, itu 4-4-nya berarti desak-desakan. Gimana rumah cuma 1 sisi? Enggak, maksudnya kayak apa sih yang lu bilang kan di atas kamar tuh ada apa sih? Enggak, sudut gini loh. Oh, dindingnya. Iya. Dia nempel di dinding. Di atas, jadi dia kayak nempel di dinding. Di atas gini, iya, kayak gini di sini nih. Oh, jadi lu ngelihat badannya dong? Ngeliat, dia tuh bentuknya, sorry ya, kayak kayak gini. Oh, beneran kayak Spider-Man lagi nempel? Iya, kayak gini, tapi hitam semua. Oh. Dan nggak ada dimensinya, cuma kayak apa ya, terbentuk dari kayak mungkin bayangan atau apa. Cuma matanya merah, dan matanya tuh kedip loh. Matanya tuh kadang kayak gitu. Di 4 sisi nemplok kayak gitu. Iya. Ih, keren juga ya. Keren. Jidat tuh keren. Venom ya. Venom katanya Venom. Gak, itu pengalaman yang sangat tidak menyenangkan sih. Gue jujur, masa kecil gue mungkin apa ya, cukup rusak lah dengan pengalaman kayak gitu, karena itu terjadi selama 13 tahun gitu loh. Ya mungkin yang gue ingat nggak 13 tahun ya, cuman ya cukup lama lah, tetep lah gitu. Udah bertahun-tahun lah tetep gitu. Itu nggak menyenangkan sih. Karena kayak lu kan sebelumnya pernah bilang ya, bokap lu bersinggungan. Ya. Apa dengan kalimatnya? Ya. Gimana? Cukup dekat dengan hal-hal mistis lah. Nah, pas lu ceritain
Terus berarti ada momennya waktu lu sakit kan ngelihat dong hal kayak gini. Bokap lu itu reaksinya gimana? Nah, jadi kan bokap gue itu dulu ketika dia masih bersinggungan dengan hal mistis itu, gue bisa bilang mungkin dia masih agnostik. Jadi dia nggak pernah ibadah atau mungkin nggak beragama juga, gue nggak tahu lah. Tapi dia itu malah mainan ngilmu lah mungkin ya, gue bilang ngilmu atau ya punya barang-barang kayak gitulah. Ketika kejadian gue udah lahir itu mah dia udah jatuhnya udah tobat, udah. Iya, maksud gue waktu lu ceritain bokap lu tuh ngapain gitu loh? Apakah doa yang didoain? Berarti nggak agnostik dong itu jatuhnya? Enggak sih? Maksud gue gini, sebelum gue lahir dia agnostik. Iya, makanya waktu pertanyaan gue pas kejadian itu enggak, dia doain, dia udah beragama lah. Udah beragama dan didoain. Didoain. Terus hilang? Enggak? Gimana ya? Gue juga jujur ingatan tentang ini juga udah agak samar-samar ya. Kayaknya pernah ada momen kayak didoain, terus gue bilang kayak enggak pak, masih di situ itu pernah. Terus pernah juga kayak didoain sampai akhirnya ngilang, itu juga pernah. Berarti bokap lu ngelihat nggak? Enggak. Kalau dari yang gue tangkap dari cerita lu sih bokap lu nggak ngelihat ya? Pernah ada satu kali, nggak satu kali, beberapa kali lah. Gue lagi sakit gitu, gue baring. Terus gue udah ngelihat mereka muncul, gue udah diem, udah kayak capek lah, udah bosen lah gitu maksudnya. Mereka lagi gitu. Nah terus bokap gue jalan, ya biasalah bapak-bapak ya mondar-mandir di rumah gitu kan. Tiba-tiba dia ngeliat ke atas gitu, langsung gue kayak dipindahin gitu ya ke kamar dia, terus kayak sini ayo doa gitu. Itu kayaknya sih mungkin dia pas itu dia ngeliat kali ya, dia yang sadar duluan gitu kayaknya. Jadi kayak mungkin ada momen-momen dimana dia ngeliat duluan, dia ngeliat juga gitu sih. Berarti kayak tetap nggak bisa diusir, nggak bisa diapa-apain. Nggak, karena didoain ya hilang ya malam itu. Ntar kalau besoknya gue masih sakit ya bisa muncul lagi gitu. Menarik sih, lu pernah bahas nggak sama bokap lu? Jujur sekarang? Enggak. Gue sebenarnya penasaran sih dengan gue yang udah dewasa kayak gini. Karena dia kan juga pasti ingatan dia kan pasti lebih kuat kan, dan mungkin dengan secara historis yang dia sempat mendalami hal-hal kayak gitu, harusnya dia tuh lebih tahu. Ya mungkin punya jawabannya gitu ya. Punya mungkin jawabannya. Ya bener juga, nanti deh kalau misalnya pas ada momennya bokap kesini ya, ntar coba kita ajak dia ngobrol deh. Ya. Menarik ini. Nah, iya, boleh tuh. Ntar ada lah nanti dalam waktu lumayan dekat tuh ada pemain baru ya. Ada pemain baru lah, gampang lah itu, nanti bisa kita atur lah bahas-bahas. Lu sendiri ada nggak cerita lain lagi? Gua mah orangnya bebal ya, terus terang. Jadi agak kadang nggak peka ya? Nggak peka. Oke. Nggak peka. Jadi kadang actually tuh mungkin itu tuh digangguin, cuma berhubung karena gue orangnya setidak peka itu, sebebal itu ya, mohon maaf ya buat yang gangguin ya. Kalau gue itu lola atau apapun itu nyadarnya itu bisa kayak 1 minggu kemudian, atau bahkan udah berbulan-bulan gue baru nyadar, 3 hari kemudian baru nyadar. Ya so you just wasting your time sih actually kalau gangguin gue sih. Itu ya guys yang bikin mikir malam-malam tuh jadi unik, karena ada POV orang yang nggak peka ya kan, ada POV orang yang dari kecil udah udah dekat dengan hal-hal begitu ya kan, jadi banyak POV-nya. Jadi kalau teman-teman kirim cerita tuh kita bahas dari banyak sisi gitu loh. Mungkin dari sisi orang yang dalam tanda kutip mungkin awam gitu, dari sisi yang mungkin sebisa mungkin gue jelasin dengan pengetahuan atau pengalaman yang pernah terjadi sama gue gitu loh. Jadi buat teman-teman kalau ada pengalaman, cerita, ataupun kalian yang pengen jadi narasumber, isi link di bawah ya. Kita tungguin loh cerita kalian ya, supaya konten kita tuh jalan terus gitu. Kita juga seneng loh kalau dengar cerita yang yang unik-unik gitu kan. Dari kemarin kan kita selama ini di sini dapat narasumber cerita-cerita itu yang jujur gue sendiri kayak ada ya cerita kayak gini, ada cerita kayak gitu, unik lah gitu. Jadi kita happy juga gitu. Ya buat teman-teman jangan lupa, ini baru pertama kalinya nih gue minta tolong dah di subscribe ya, di share ke teman-teman kalian. Soalnya gue yakin channel kita nih pasti
bagus. Bagus, channel kita tuh bakal jadi channel gede. Amin ya. Amin. Oke, teman-teman, video. Makanya teman-teman support kita ya. Iya, support kita terus ya. Oke, video meracau kali ini sampai di sini. Dah. Bye bye, see you, thank you.